bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik. Halo Hai Kak. adik-adik. Halo Kak. Halo Halo Bang. Bang Som. Hai juga Kak Febri. Ya, hari ini spesial banget nih Bang. Karena kita kedatangan langsung 4 anak sekolah minggu. Yoi, walaupun kita terpisah benua, kita tetap ini ya bisa bertemu. Bener banget. Siapa aja? Untuk Iya. itu kita mau buka dalam doa dulu deh Bang. Oke deh. Nah, kali ini doanya dipimpin oleh ini ya, Kak Nadia. Kali-kali anak sekolah minggunya yang mimpin. Anak sekolah minggunya langsung. Boleh Kak Nadia? Teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Nya kali ini Tuhan. Sekarang kami bersyukur bisa berkumpul dalam virtual ini Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau cerita. Berkatilah cerita ini menjadi berguna untuk kami semua Tuhan Yesus. Kami akan menceritakan sedikit dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Nadia. Iya Bang, jadi hari ini kita kedatangan 4 anak sekolah minggu, yang 2 dari kelas terus, tapi naik ke kelas Salomo, yang 2 lagi kelas Salomo tadinya, dan sekarang naik ke remaja. Siapa aja tuh Bang? Iya, dari ini yang latar belakangnya hijau, ada Sarah Sitanggang. Boleh Halo, lambaikan Sarah. tangan? Nah, ini yang latar belakangnya biru nih, vokalisnya anak Salomo, Boston Kelvin. Halo Boston. Halo, Lalu halo. nih gitaris ceweknya Salomo nih, Nadia Jocelyn. Halo Nadia. Lalu nih strikernya HKBP Felipe nih, Martin Sianipar. Halo Halo, Bang. Martin. Halo Kak. Ini Boston kenapa tahu nih? Nah, jadi sebelum kita mulai ceritanya, Abang dan Kakak mau nanya-nanya dulu nih mengenai sekolah kalian. Coba dong kalian ceritain sebenarnya kalian itu pengennya sekolah mana? Apakah sekolah yang tempat kalian sekolah sekarang itu udah sesuai keinginan kalian atau belum? Coba dari Sarah yuk. Ya, gimana Sarah? Jadi, kamu tadinya mau sekolah di mana? Kamu naik SMP ya? Iya, Kak. Iya, kamu tadinya mau SMP di mana sih, Dek? Terus sekarang SMP di mana? Saya maunya awalnya SMP-nya maunya negeri. Terus sekarang SMP-nya di swasta. Tadinya mau negeri mana, Dek? Awalnya mau negeri. Awalnya mau 111, tapi udah jadi. Kira-kira kemarin itu jadinya nggak masuk negeri itu kenapa? Apa karena usia kah? Atau karena berubah pikiran mau masuk swasta aja? Karena disuruh mama masuk swasta. Disuruh masuk swasta. Oke. Nggak apa-apa. Kalau Martin? Ya Bang, Ya. maunya di SMP 89. Jadinya di SMP Widurijaya, swasta. Kenapa tuh waktu itu? Karena faktor usia? Gara-gara umurnya kurang, Bang. Umurnya kurang. Umur kamu berapa emang? 12. 12. Buat masuk situ 17? Iya. Oh ya. 13 ke atas. Oh, 13. Jadi kamu bukan karena nilai ya, tapi karena usia ya? Iya. Oke. Kalau Nadia? Oke, sekarang Nadia nih. Gimana Nadia? Kamu tadinya mau SMA di mana, terus sekarang dapat SMA di mana? Pengen di SMA 65, tapi gara-gara umur yang kurang, jadinya masuk swasta Taksisius 2 gitu. Oke, nggak apa-apa. Emang rata-rata di 65 usianya berapa waktu itu? Paling rendahnya?
Bukan rata-rata, paling rendah. Hampir kayaknya dari 15 tahun 11 bulan gitu deh Bang, sampai Kamu 15 tahun 11 bulan. kamu berapa? 10 tahun? 14 Oktober 15. Oh. Masih muda ya? Jelas Bang. Jauh ya ternyata ya umur abang dengan kalian. 3 kali lipat Bang Samuel. Selanjutnya Boston nih. Boston Gimana Boston? Dek? Tadinya mau ngambil negeri, tadinya mau ngambil negeri, tapi kan karena umur itu. Kamu ngambil negeri mana? Tadinya ngambil 3, kan ada 3 pilihan. Negeri mana yang mau kamu ambil? Jajah kamu. Negeri diambil. Tadinya mau ngambil 78, 65, sama 16. Jadi karena umur kan, makanya di swasta dulu. Ntar rencana kelas 2 pindah ke negeri. Nah, oke. Untuk nih abang mau nanya lagi nih, Abang dan Kak Ferry mau nanya lagi. Kalian itu kan udah menentukan nih sebenarnya kan kalian mau masuk SMP atau SMA mana. Kalian merasa nggak sih kalian udah berusaha dengan keras, udah mempersiapkan diri dengan keras, udah bimbel, udah belajar, udah mempersiapkan diri seperti itu nggak? Kalau dari Sarah gimana? Saya ikut les. Ya, berarti maksudnya kamu udah mempersiapkan diri dengan matang berarti ya? Dengan les ya? Iya udah. Kalau Martin? Udah Bang. Udah. Nah, Nadia juga. Kalau Nadia kan bahkan waktu itu beberapa kali nggak ikut sekolah minggu karena emang nggak bisa ya. Jadwal bimbelnya itu bentrok dengan sekolah minggu. Jadi abang tahu banget lah kamu udah berusaha dengan keras. Kalau Boston waktu itu persiapannya seperti apa untuk masuk SMA? Aku ikut les di rumah sih tiap hari. 3 hari sekali. 3 hari seminggu. 3 hari seminggu. 3 hari sekali. Seminggu 3 kali. Bukan 3 kali sehari ya? Capek gurunya datang 3 kali. Itu kayak makan ya. Ketika kalian tahu bahwa kalian itu nggak masuk bukan karena nilai kalian, tapi karena umur, kalian kecewa nggak sih? Kalau Martin gimana? Iya Bang. Iya, maksudnya kamu udah belajar kan, udah belajar tiap malam. Ternyata nggak masuknya bukan karena nilai, karena umur. Kecewa kamu? Iya, banget. Ya, pakai banget Kecewa ya. banget. Kalau Nadia? Ya cukup kecewa sih Bang, kayak percuma aja gitu udah belajar 3 tahun, tapi yang dipertaruhin tuh cuma umur doang, kayak ya yang penting tua gitu, bukan karena pengetahuan banyak. Iya, iya. Kalau Boston? Kecewa juga. Pasti lah Bang, kecewa Bang. Kecewa. Nadanya nggak usah sedih gitu dong. Pasti lah Bang. Langsung diekspresikan. Tapi ketika kalian akhirnya terima hal seperti itu, maksudnya kalian tetap semangat nggak sih sekolah di tempat yang sekarang? Atau kalian merasa, ini sekolah buat ini doang kok, persiapan nanti mau ujian lagi buat masuk negeri? Seperti itu nggak? Atau kalian mulai menikmati kehidupan sekolah kalian? Kalau Sarah gimana? Sarah kan sebenarnya pengen masuk negeri kan, tapi akhirnya disuruh mama masuk Regina Pacis. Sarah merasa enjoy nggak? Enjoy Kak, karena kan temennya kebanyakan sama, jadi kalau nanya pelajaran gampang. Jadi senang juga ya sebenarnya dapat swasta ini. Kalau Nadia, kan kamu tadi sebelum itu kan tadi bilang ke abang kan kalau kamu Desember itu mau coba masuk negeri lagi kan ke entah 65 atau 85 gitu. Jadi kamu sekarang menganggap, maksudnya semangat gak sih sekolah di tempat yang sekarang? Tetap harus semangat sih Bang buat cari materi ilmu pengetahuan biar bisa tes masuk ke negeri. Oke. Kalau Boston? Enggak Bang. Enggak enjoy. Jadi kamu menganggap ini persinggahan aja ya? Kamu tetap berusaha untuk masuk negeri ya? Iya. Semangatnya bagus.
Oke, Kak Febri, kita lanjut baca Alkitab dulu aja berarti ya. Baru nanti kita bahas Ya, nih bener. jawaban mereka. Kenapa sih, pasti kalian nanya-nanya kan, kenapa sih Bang Sam nanya-nanya tentang sekolah, tentang senang nggak sih sama sekolah yang sekarang? Untuk tahu jawabannya, kita sama-sama baca buka Alkitab yuk. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Udah, Bang. Udah. Oke. Udah, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 ya. Ayat 13. Oke, ayat 13 dibaca oleh Bang Samuel. Ayat 14 dibaca oleh Sarah. Ayat 15 dibaca oleh Nadia. Ayat 16 dibaca oleh Boston. 17 dibaca oleh Martin. Oke? Iya, Kak. Oke. Kita mulai dari Bang Samuel ya. Oke. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Ami, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17 akan dibacakan oleh Bang Sam lagi. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terima kasih Bang Sam dan adik-adik. Nah, oke adik-adik, jadi Abang mau nanya dulu nih, yang nulis kitab ini siapa? Coba Sarah, yang nulis kitab ini siapa? Lupa. Kan nama kitabnya apa? Yakobus. Nah, yang nulis berarti siapa? Yakobus. Nah, jadi Yakobus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang lumayan terkenal dan lumayan jadi pemimpin jemaat. Dia itu bersama dengan Yohanes dan bersama dengan Simon Petrus itu seperti pemimpin jemaat yang awal-awal. Bukannya murid Tuhan Yesus yang lain nggak terkenal ya. Maksudnya waktu itu mereka bertiga yang menonjol. Nah, lalu Yakobus ini memberitahu kepada jemaat Kristen bahwa ketika kita membuat rencana, ingat bahwa apapun itu bisa terjadi dalam hidup kita. Sebagai contoh deh, kalian tahu Christine Grimmie nggak? Tahu? Jadi Christine, The Voice tahu The Voice? The Voice tahu. Nah, The Voice Amerika itu adalah salah satu juaranya adalah namanya Christine Grimmie. Dia suaranya bagus banget deh. Ya hampir sebagus suara abang lah. Bagusan abang dikit. Nah, lalu dia suatu hari itu bikin konser. Dan ketika dia lagi ketemu dengan fans, tiba-tiba ada yang nembak dia. Akhirnya dia mati. Nah, lalu ada juga kisah lainnya adalah seorang presiden. Dulu tuh pernah ada presiden, abang lupa deh, kalau nggak salah tuh di Brasil, dia itu menang suara 51%. Berarti kan mestinya pasti jadi presiden kan, kalau udah 51%. Lalu dia berkata seperti ini, wah, suara saya udah 51%, saya pasti jadi presiden. Tuhan pun nggak bisa menghentikan saya. Besoknya dia ditembak mati sama orang, nggak dikenal. Nah, jadi Yakobus itu mau memberitahu kepada jemaat bahwa kehidupan orang itu, baik siapapun itu tuh bisa terjadi apa aja dalam hidup dia. Jadi itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Gak ada yang tahu nih, misalnya abang habis cerita ini, buka pintu, kepleset, mati. Gak ada yang tahu. Itu sangat mungkin terjadi. Atau misalnya, ya maksudnya hal seperti itu. Jadi, Yakobus itu mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita bersikap, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan dalam sikap kita. Nah, sekarang hubungannya apa sih dengan kalian masuk SMA? Tentu, baik Sarah, baik Nadia, baik Boston,
udah menentukan kan, wah kalian udah punya cita-cita lah mau masuk SMA mana. Makanya Nadia bimbel dengan sangat rajin kan, karena kamu udah punya target masuk SMA mana. Nah, lalu ketika kamu udah bersiap-siap dengan sangat luar biasa, tiba-tiba yang terjadi adalah buat masuk SMA yang dilihat adalah usia. Makanya kamu kecewa kan? Ini ngapain gue belajar nih? Mendingan gue nambahin umur buat masuk SMA. Apa nganggur setahun dulu ya? Masuk SMA-nya tahun depan aja. Nah, jadi rencana kita dan umur kita itu bisa hancur kapan, bukan bisa hancur, bisa berubah kapan aja, tanpa kita ketahui. Yang jadi pertanyaan adalah, sikap kita terhadap hal itu seperti apa? Itu sangat menentukan. Coba, Sarah bisa sebutin nggak siapa tokoh Alkitab yang rencana hidupnya tuh kesannya buruk, tapi ujungnya baik? Coba kamu Sarah ingat-ingat ya, ada tokoh Alkitab yang masa mudanya tuh penuh kemalangan. Kena inilah, kena itulah. Tapi ujung-ujungnya malah baik. Siapa? Ingat nggak kira-kira? Kalau nggak apa-apa, abang lempar ke Boston. Kamu kan hafal ini kan, kitab-kitab. Nah, kira-kira kamu ingat nggak tokoh Alkitab yang pas masa mudanya itu tuh penuh dengan kemalangan, tapi begitu dia beranjak dewasa, akhirnya dia sadar bahwa hal-hal tersebut terjadi atas izin Tuhan. Nggak tahu. Nah, dia tahu nggak? Siapa? Nggak tahu juga. Kak Febri, kira-kira siapa sih tokoh yang pas masa mudanya itu penuh kemalangan gitu, rencana-rencana hidupnya nggak sesuai, tapi begitu dia akhirnya dia menyadari bahwa hal tersebut itu atas izin Tuhan loh, dan rencana Tuhan itu akhirnya jadi atas hidup dia. Ada bang. Siapa itu? Salah satunya itu yang aku ingat Yusuf. Ya betul Yusuf. Bener nggak bang? Betul. Kenapa tuh bang Yusuf? Nah, coba diingat-ingat dulu. Yusuf itu dia pas mudanya dia diapain Sarah sama abang-abangnya? Dijual. Ya, dijual, betul, dijual. Nah dia, Yusuf itu dijual kemana? Apa? Dijual di Tokopedia? Oke. Dijual di mana Yusuf? Dijual ke Mesir. Nah, difitnah sama itu istrinya Potifar, sama tante Potifar. Akhirnya masuk penjara. Di penjara dia ketemu siapa? Sarah. Juru minum dan juru roti. Ya. Nah, Yusuf menerjemahkan mimpinya, tapi akhirnya juru minum itu bebas dari penjara, tapi awal-awal juru minum itu nggak ingat dengan Yusuf. Akhirnya ketika Firaun punya mimpi, juru minum ingat, oh Yusuf itu bisa nerjemahin mimpi. Akhirnya Yusuf pun bebas, dia menerjemahkan mimpi dan jadi penguasa di Mesir. Coba kalian lihat, ingat-ingat lagi tuh, bagaimana hidupnya Yusuf. Dia pas masih muda dijual, punya salah juga enggak, tapi dijual. Udah dijual, masuk ke rumah orang, udah berusaha baik, tapi malah difitnah. Akhirnya malah masuk penjara. Tapi lihat, akhirnya dia malah jadi penguasa Mesir. Nah, itu abang mau bilang seperti ini. Nadia sama Boston Kelvin, mungkin kalian nggak pengen masuk SMA swasta. Kalian udah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk dapat nilai bagus supaya masuk SMA negeri. Dan abang tahu, kalian itu berjuangnya dengan serius. Nadia bahkan waktu itu sampai nggak datang sekolah minggu karena harus bimbel. Boston juga udah ngurangin futsal tuh buat belajar supaya dapat nilai bagus. Tapi akhirnya kalian malah masuk swasta bukan karena nilai gitu, karena usianya kurang. Nah, kalian mungkin merasa kecewa gitu sekarang, merasa ya kok gini-gini amat udah belajar malah dapatnya di sekolah swasta yang bukan maksudnya swasta jelek ya, malah dapat di sekolah yang tidak diinginkan.
Dan nggak dapetnya itu bukan karena kalian gagal berusaha, bukan karena nilai kalian jelek, tapi karena sesuatu yang di luar kalian. Mungkin dan sangat wajar ketika kalian merasa kecewa. Tapi yang abang mau bilang hari ini adalah bisa jadi emang ini rencana Tuhan atas hidup kalian. Kalian itu harus di swasta dulu. Entah kalian sampai tamat di swasta, entah kalian nanti suatu hari nanti setelah setahun atau setelah setengah bulan akan pindah ke negeri, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang abang yakin adalah ketika kalian meyakini ini adalah rencana Tuhan, ketika kalian mengimani bahwa Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kalian, sesuatu yang baik itu pasti terjadi. Jadi, abang tadi kenapa nanya gitu, kalian semangat nggak sekolah? Boston bilang, nggak semangat bang. Iya, abang mau bilang bahwa itu bukan tindakan yang tepat. Kenapa? Karena walaupun kamu masuk di Regina Pacis, Tuhan itu tetap menyertai kamu, Boston. Tuhan yang sama yang memimpin kamu sampai kamu lulus SMP, tetap menyertai kamu. Dan kalau misalnya Tuhan membiarkan kamu masuk di sekolah yang bukan favorit kamu, padahal kamu udah berusaha, pasti ada rencana yang indah buat Tuhan atas hidup kamu di Regina Pacis. Bisa jadi kamu jadi, ini kan juara di Regina Pacis, gak ada yang tahu kan? Tiba-tiba Regina Pacis diganti jadi Regina Kelvin, gak ada yang tahu gitu. Wow. Oh iya kan? Jadi, aku mau bilang bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita udah berusaha dan emang jalannya itu nggak sesuai dengan keinginan kita, ya kita yang bisa kita lakukan adalah kita mengimani bahwa Tuhan itu tetap hadir loh dalam setiap hidup kita. Tuhan itu tetap menyertai kita. Dan kita harus yakin bahwa ketika Tuhan menyertai kita, hidupnya itu pasti indah kok. Yusuf akhirnya jadi penguasa Mesir. Bayangin aja, dijual loh, tadinya dijual. Pernah nggak sih kalian dijual? Nggak pernah kan? Abang juga nggak pernah dijual. Nggak mau juga. Nggak mau juga abang dijual gitu. Udah dijual, akhirnya jadi penguasa di Mesir. Siapa yang mengira hal tersebut? Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena Yusuf yakin bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Yusuf itu berkata seperti ini kepada saudara-saudaranya. Memang kalian merencanakan hal yang jahat kepada diri saya. Tapi Tuhan mengubah hal yang jahat tersebut menjadi kebaikan untuk memelihara kehidupan bangsa yang besar. Jadi buat Nadia dan Kelvin, kalau Sarah kan maksudnya akhirnya memutuskan emang masuk swasta gitu. Kalau Nadia dan Kelvin karena yang saat kemarin belum masuk negeri karena usianya kurang, bukan karena nilainya kurang ya, karena usianya kurang. Kak Febri itu buka jasa ganti usia kok, kalau kalian mau bisa hubungin nanti ya. Nambahin setahun, 2 tahun bisa lah Kak Febri. Boleh diedit by Photoshop. Nanti kartu keluarga diedit bisa. Nah, jadi buat kalian yang belum masuk SMA negeri karena usianya kurang, aku mau bilang pada kalian, percayalah Tuhan itu punya rencana yang indah. Dan benar banget bang. Dan ketika kalian percaya tersebut, kalian juga harus menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, kalian coba kita baca lagi deh. Ayat 17 itu kan Yakobus itu berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kenapa sih ada ayat ini? Karena seperti ini. Mungkin kesannya nih ayat ini nggak nyambung nih dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebelum-sebelumnya ngomongin rencana, tiba-tiba ngomongin seperti ini. Maksudnya Yakobus apa sih? Yakobus itu tuh memberitahu firman ini kepada jemaat-jemaat Kristen yang bukan baru-baru Kristen. Kristennya udah lama. Nah, Yakobus itu mau mengingatkan kepada jemaat-jemaat tersebut bahwa ketika kita bersikap sehari-hari, kita nggak boleh cuma tahu firman doang. Mungkin kita rajin baca Alkitab, mungkin kita sering mendengarkan firman Tuhan, tapi kita harus juga melakukannya. Nah, ketika kita melakukannya, percayalah, hidup kalian itu pasti akan berubah. Hidup kalian itu pasti akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi nanti ketika orang melihat kalian tuh orang akan seneng gitu. Wih, ada Sarah nih, seneng nih, semangat belajar. Wih, ada Nadia nih, seneng nih, bisa ngeband bareng. Ya, ada Boston. Pulang aja pada Boston nih. Enggak gitu ya tapi ya. Jadi ketika kalian melakukan firman Tuhan, hidup kalian itu akan berarti bagi orang lain. Nah, dari abang sementara itu dulu. Gimana Kak Febri?
Ya, benar banget sebenarnya yang dijelasin Bang Samuel sudah cukup jelas. Jadi seperti yang kita baca ayat hari ini ya, Dek, bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa kakak kulik dari ayat-ayat hari ini, ayat 13 dan 14 yang kita baca itu adalah bisa kita artikan, jangan pernah mengandalkan kemampuan diri sendiri. Seperti yang tadi Bang Samuel bilang, kakak guru semua yang melihat mungkin adik-adik udah berusaha kuat, bimbel, jangan terlalu terpaku dengan kemampuan diri sendiri. Jangan juga merasa aku udah bimbel, udah pasti bisa. Jadi tetap harus ada ora et labora, belajar sambil berdoa, belajar dan berdoa dan belajar. Begitu juga sebaliknya. Jadi tetap kita harus mengandalkan Tuhan juga dalam melakukan rencana-rencana kita. Nah, selanjutnya dibahas lagi di ayat 15. Kan tadi udah dibilang jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Di ayat 15 langsung diingetin lagi, berserah kepada Tuhan. Selain kita mengandalkan Tuhan dengan berdoa, juga mengandalkan diri sendiri dengan belajar, kita serahkan semua ke Tuhan. Jangan kita hanya meminta untuk melindungi kita, untuk meminta kepintaran, kita serahkan saja semua. Kalau mau ujian kita serahin juga ke Tuhan, kita minta bantu Tuhan untuk membuat adik-adik bisa menjawab dengan baik. Bukan membuat nilai adik-adik jadi 100 ya, bukan. Tapi membuat adik-adik menjadi orang yang bisa menjawab dengan baik pada saat melakukan ujian itu. Selanjutnya yang ayat ke-16 nih, udah sempat disinggung juga di awal, jangan pernah sombong, jangan congkak. Jangan merasa karena sudah berdoa, sudah melakukan kewajiban sebagai murid, belajar, terus kalian sombong gitu. Kalian merasa sudah bisa, kalian merasa sudah, ya udahlah, udah pasti kok, udah pasti akan kemauan diri sendiri, udah pasti masuk negeri, udah pasti juga jadi apa yang kita mau di dalam pikiran kita. Tapi di ayat 16 dibilang kita jangan congkak, jangan sombong, tetap harus rendahkan diri, rendahkan hati kita agar kita tidak dibilang congkak. Nah, ayat yang terakhir, ayat 17, yang Bang Samuel tadi bilang, ketika kalian tahu berbuat baik, ketika kalian tahu firman itu ada, dan kalian tahu itu baik, kalian tidak melakukannya, kalian berdosa. Misalnya, kalian tahu nih, kalau belajar tanpa berdoa itu nggak bisa, terus kalian lakukan. Dan setiap hari kalian lakukan, nah, itu sebenarnya kalian berdosa. Kalian tahu bahwa mengandalkan diri sendiri itu nggak baik. Ketika lagi ujian itu cukup belajar SKS, sistem kebut semalam, terus nggak berdoa, itu nggak baik. Tapi kalian lakukan, itu kalian salah. Gitu. Jadi di kitab ini Yakobus tuh ngasih tahu, kita tuh boleh melakukan rencana-rencana yang baik. Boleh kita buat rancangan-rancangan ke depan nih, masa depan kita mau ngapain, 2 minggu ke depan kita mau ngapain. Tapi, yaitu balik lagi, dari ayat per ayat, kakak udah bilang kita harus mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, jangan sombong, dan tetap melakukan hal-hal yang baik. Gitu. Jadi, rencana yang kita buat pun harus rencana yang baik, bukan rencana untuk menjatuhkan seseorang, atau apapun. Gitu. Gimana Bang Sam? Iya, betul, sangat betul itu yang disampaikan oleh Kang Febri. Dan mungkin tambahan terakhirnya sih dari Abang mengenai kenapa kita harus melibatkan Tuhan, karena hidup kita itu rapuh. Contoh nyata hidup kita rapuh adalah virus corona. Coba, kalian udah berapa lama di rumah aja? Sarah udah berapa lama di rumah aja? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Boston di toilet aja udah berapa lama? Di rumah aja Boston udah berapa lama? Sekitar 4 bulanan. 4 bulan juga. Kamu keluar jalan-jalan nggak? Atau di rumah aja sama sekali? Keluar sih. Keluar.
Oh, sempat keluar. Pakai Sempet. masker? Enggak, Enggak. pakai lah. Pakai kok. Pakai. Pakai lah. Kalau abang deket kamu nggak pakai masker, abang ini abang bakar kayaknya. Pulang. Kalau Nadia, gimana selama corona ini di rumah aja atau jalan-jalan? Diem di rumah sih. Paling kalau keluar ke rumah saudara doang kayak ada acara gitu. Nah, Nah, jadi di rumah. virus corona ini kan mengajarkan kan bahwa ini cuma satu virus loh. Cuma satu virus, virusnya juga nggak kelihatan, ya emang virus nggak kelihatan sih. Cuma satu virus, tapi mengakibatkan satu dunia ini goyang. Yang tadinya kita hobinya nongkrong nggak bisa, yang tadinya kita hobinya main futsal nggak bisa, yang kita hobinya ngeband nggak bisa, semuanya tuh jadi kacau. Cuma karena satu virus. Jadi hidup manusia itu rapuh. Manusia memang ciptaan yang indah, tapi manusia di saat yang sama juga adalah rapuh. Kehidupan kita tuh rapuh. Jadi virus ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita sangat perlu mengandalkan Tuhan. Kita nggak ada yang tahu loh hidup kita. Sekarang kita semua dipenuhi oleh ketakutan apa terhadap virus corona ini. Mungkin kita jadi takut, wah tiba-tiba teman kita ada yang batuk, kita langsung parno kan. Oh batuk nih batuk, corona nih corona. Kalau misalnya kita ngeliat tetangga kita batuk juga kita takut. Nah, jadi virus corona ini mengajarkan bahwa bagaimana Tuhan itu sangat perlu untuk kita andalkan, karena ya hidup kita tuh rapuh. Kita tuh bisa aja hari ini ada, besok nggak ada. Jadi sangat perlu kita mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa menyertai hidup kita. Hanya Tuhanlah yang bisa menjamin hidup kita. Tadinya kita mau retret ke Bali loh, kalau jadi buat tahun ini. Tapi nggak jadi karena corona. Jadi sayang sekali. Bener. Kalau Alkitab bilang ya, kalau Alkitab bisa di kata-kata Alkitab gini, kita itu seperti uap. Nah, uap itu kalian pernah lihat uap kan? Kita bisa lihat sebentar, tapi habis itu menghilang. Nah, itu adalah manusia. Jadi yang memegang kendali penuh kehidupan kita sebenarnya adalah Tuhan. Gitu. Nah, coba ada, jadi Boston tetap semangat ya sekolah di SMA yang sekarang. Tetap semangat dong. Kamu nanti walaupun mau coba negeri lagi nggak apa-apa, tapi tetap semangat ke sekolah yang sekarang. Nanti Nadia semangatin kok. Kan udah biasa kali semangatin Nadia kan. Sarah juga tetap semangat di sekolah sekarang. Teman-temannya berarti kan tetap yang sama ya, jadi senang dong ya di sekolah. Lagi kan Sarah suka ditanya sama teman-temannya kan, Sarah kan pintar dia. Iya, benar. Nadia juga tetap semangat di sekolahnya. Abang suka tadi itu jawaban kamu, tetap mencari ilmu dimanapun itu untuk persiapan di masa depan. Bagus. Nah, ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau nanya Tentunya nggak ada ya. Oh, nggak ada yang mau nanya apa gitu? Nah, kalau nggak ada, kita mau tutup dalam doa. Ya, semuanya kata yang baik. Oke, kita akan tutup cerita kita hari ini oleh Bang Samuel. Oke, yuk kita semua satu dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu. Walaupun kami dari rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur Bapa kami masih bisa bertatap muka. Kami juga bersyukur Bapa karena Engkau selalu menyertai kami apapun yang terjadi dalam dunia ini sekarang. Bapa, hari ini kami belajar untuk lebih mempercayakan hidup kami kepadamu, untuk yakin bahwa Engkau memiliki rencana yang indah atas hidup kami. Mungkin kami memiliki kekecewaan Bapak, baik mengenai sekolah kami atau mengenai teman kami, tapi kami yakin Bapak ketika kami mempercayakan diri kami kepadamu, Engkau pasti memiliki rencana yang indah untuk hidup kami, dan nanti kami akan menyadari bahwa rencana yang Engkau buat itu sangat indah dan sangat baik untuk hidup kami. Kami mau berdoa Bapak untuk dunia ini, Bapak yang tolong pulihkan dunia ini, tolong pulihkan bangsa kami dari virus corona ini, Bapak yang tolong terus berkati pemimpin-pemimpin kami, petugas medis dan juga petugas keamanan,
agar tidak lelah dalam menghadapi virus ini. Juga pimpin kami semua Bapak agar lebih taat mengenai protokol kesehatan, lebih menjaga kebersihan, lebih menjaga kesehatan. Juga Bapak yang tolong memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal karena virus ini, Bapak yang tolong beri kekuatan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya adik-adik, Sarah, Nadia, Boston. Ya, Kak. Terima Sama-sama. kasih. Tetap semangat ya belajarnya. Ya, Bye. Kak. Ya, Bang. Nadia Boston. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, Bang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.